Siapakah yang akan menjadi lawan dari Taiju Shiba? Yap, sesuai janji kami kemarin, bahwa pada video kali ini kami akan kembali membahas secara mendalam mengenai salah satu panel manga yang ada pada chapter 259. Di mana pada panel ini Ken Wakui menunjukkan kepada kita semua bahwa Taiju Shiba akhirnya mendapatkan lawan yang seimbang untuk melakukan duel satu lawan satunya. Namun sayangnya tidak jelas siapakah lawan yang akan dihadapi oleh Taiju, karena memang nama dari musuhnya tersebut ditimpa menggunakan coretan tinta hitam. Sebenarnya banyak sekali kemungkinan yang bisa terjadi pada panel manga itu. Apalagi secara kebetulan muncul pula 4 orang petinggi geng Katomanji pada chapter 259. Tentu saja semua hal itu membuat rasa penasaran kita menjadi semakin tinggi. Oleh karena itu, kali ini kita akan membahas secara detail siapakah lawan yang pantas bagi Taiju dan apa alasannya. Pertama dan yang paling populer menjadi topik utama di semua media sosial adalah sang mantan kapten dari divisi ke-6 geng Toman generasi pertama. Siapa lagi kalau bukan sang dewa kematian Suji Hanma. Tentu saja semua prediksi itu bukanlah tanpa dasar, karena memang banyak sekali petunjuk yang mengarahkan bahwa Hanma adalah lawan yang pantas bagi Taiju Shiba. Contohnya ada pada kedua gambar ini, di mana Taiju dan juga Hanma sama-sama memiliki motif ular pada pakaian mereka. Walaupun hal ini sebenarnya tidak ada kaitannya sama sekali dan hanya bersifat cocok logi, tapi untuk saat ini mari kita mencoba berprasangka baik dulu terhadap pemikiran tersebut. Ditambah lagi pada chapter 259, terdapat sebuah panel yang menunjukkan kondisi terbaru dari Suji Hanma, di mana pada momen ini terlihat wajah dari Hanma yang sudah babak belur. Berdasarkan hal itu, maka tidak sedikit pula yang akhirnya beranggapan bahwa Taijulah karakter yang berhasil memberikan semua luka yang ada di tubuh Hanma. Karena memang saat ini hanya Taiju sajalah satu-satunya anggota Toman yang masih fit dan mampu menandingi kekuatan hebat dari sang dewa kematian. Nah, jika pertarungan Taiju melawan Hanma sampai terjadi, maka pertarungan tersebut akan menjadi duel antara mantan kapten divisi ke-6 Toman generasi pertama melawan kapten divisi ke-6 Toman generasi kedua. Menarik banget bukan? Kedua, bisa saja lawan yang akan dihadapi selanjutnya oleh Taiju Shiba adalah Sano Manjiro. Kemungkinan ini bisa saja terjadi karena sebuah alasan, yaitu karena Taiju ingin melakukan rematch atau pertarungan ulang untuk menentukan siapakah yang terkuat di antara mereka berdua. Soalnya pada pertempuran yang terjadi di malam Natal, Mikey mengalahkan Taiju pada saat kondisi dari Taiju sudah dibuat kehabisan stamina oleh Takemichi. Ditambah pada momen itu tubuh dari Taiju sudah terluka cukup parah akibat luka tusukan dari adiknya sendiri, yaitu Yuzua Shiba. Tapi sayangnya kemungkinan kedua ini sangat mustahil sekali terjadi, karena jika memang benar Taiju nekat menantang bertarung Sano Manjiro, maka momen kemunculan Taiju Shiba akan menjadi anti klimaks. Walaupun pada dasarnya Taiju adalah berandalan yang sangat kuat, namun jika lawannya adalah Wonder Boy atau anak ajaib yang memiliki berbagai macam kekuatan dan juga keahlian, mulai dari tendangan nuklir sampai dengan jurus aura kegelapan, maka hasilnya akan sama saja, yaitu kekalahan telak bagi Taiju Shiba. Jadi untuk saat ini mari kita coret kemungkinan yang kedua ini. Selanjutnya kita masuk ke bagian favorit kami, yaitu kemungkinan yang ketiga. Daripada melawan Hanma dan juga Mikey, bagaimana jika ternyata pada chapter 259, karakter yang datang menghadang Taiju dan menjadi lawan dari Taiju adalah Wakasa dan juga Benkei? Tentu saja semua itu bukanlah tanpa alasan, karena jika kita perhatikan baik-baik, pada bocoran panel manga ini terlihat dua pasang kaki dari dua karakter yang berbeda. Yang satu masih menggunakan seragam, dan yang satunya sudah melepas seragamnya. Nah, sejauh ini yang selalu pergi kemana-mana bersama di dalam geng Katomanji hanya ada satu pasangan saja. Siapa lagi kalau bukan Wakasa dan juga Benkei? Ditambah pada bocoran sketsa yang ada pada akun Twitter Ken Wakui, nampak dengan jelas bahwa orang yang akan muncul dan bertarung pada chapter 259 adalah mereka berdua. Nah, menarik ya, jika kita perhatikan sketsa panel manga ini juga, Wakasa dengan tenang berkata kepada Benkei, yaitu, "Aku serahkan sisanya kepadamu." Meskipun belum jelas apa maksud dari kalimat itu, namun jika kita coba kaitkan dengan gambar panel manga di chapter 259, bagaimana jika Wakasa pada akhirnya meminta Benkei untuk bertarung satu lawan satu melawan Taiju Shiba, sementara dirinya harus pergi menuju tempat lain atau melawan orang yang lain lagi. Lagi pula daripada Hanma, Benkei dan juga Wakasa masih sangat berkaitan sekali dengan Taiju Shiba,
Karena ketiganya berasal dari satu geng yang sama, yaitu geng Black Dragons generasi pertama dan juga geng Black Dragons generasi ke-10. Jadi kesimpulannya, menurut kami jika harus diurutkan, karakter yang paling potensial untuk bertarung satu lawan satu melawan Taiju pertama adalah Wakka dan Benkei. Kemudian yang kedua adalah Sujianma, dan yang terakhir tentu saja Sano Manjiro atau malah karakter lain lagi. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai apakah alasan Taiju Shiba datang telat ke dalam pertempuran kali ini. Sebenarnya semua hal ini akan terjawab secara langsung pada chapter 259 besok, melalui potongan flashback atau kilas balik mengenai apa saja yang dilakukan oleh Taiju dan Mitsuya selama 1 minggu ke belakang. Mengingat sebelum pergi ke medan tempur ini, Mitsuya ternyata sudah lebih dulu mengumpulkan semua orang yang kenal dengan Taiju untuk membuat sebuah strategi dan juga rencana cadangan. Intinya, otak dari geng Toman generasi kedua adalah Mitsuya Takashi. Bahkan ketika masih berada di dalam geng Toman generasi pertama, Mitsuya memang sudah dikenal sebagai ahli strategi dari geng Toman. Walaupun Mitsuya tidak sejenius Kisaki, Sanzu dan juga Hanma, namun sebagai salah satu pendiri Toman, Mitsuya adalah orang yang jauh lebih mengerti mengenai strategi terbaik yang harus dia gunakan untuk dapat mengalahkan Maiki dan geng Kato Manji miliknya. Jadi kemungkinan besar sebelum datang ke medan tempur ini, Mitsuya lebih dulu meminta Taiju untuk merekrut anggota tambahan sebagai backup bagi geng Toman generasi kedua. Tidak mungkin juga kan Mitsuya nekat mengiyakan ajakan berperang dari Takemichi hanya dengan membawa total 50 orang anggota saja, sedangkan Maiki memiliki lebih dari 500 anggota di bawahnya. Andaikan pada akhirnya Taiju hanya berhasil merekrut dan membawa 10-50 orang saja, sebenarnya hal tersebut masih masuk akal dan dapat diterima dengan akal sehat. Lagi pula semua di atas bukanlah sebuah teori omong kosong, karena jika kalian perhatikan baik-baik, pada chapter 242 Pachin sendiri pernah berkata bahwa dia telah berhasil merekrut sebanyak 50 orang mantan anggota geng Toman generasi pertama. Dengan begitu seharusnya jumlah anggota yang datang ke medan tempur ini adalah sebanyak 64 orang. Namun nyatanya pada chapter 244 terlihat bahwa total anggota yang datang hanyalah sebanyak 50 orang. Itu pun sudah termasuk dengan para anggota eksekutifnya. Berdasarkan hal itu, maka sudah jelas masih ada 14 orang anggota Toman lain yang ditinggal oleh Mitsuya. Dan kemungkinan besar 14 orang itu akan masuk ke dalam pasukan bantuan yang mungkin akan datang dan menyusul Taiju Shiba. Menurut kami saat ini hanya itu sajalah alasan yang paling masuk akal mengenai kenapa Taiju datang terlambat ke dalam pertempuran kali ini. Kami yakin kalian pasti mempunyai pendapat sendiri mengenai semua di atas. Oleh karena itu, jangan ragu untuk sampaikan semua alasan kalian di kolom komentar. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Salam baku hantam. Yare, yare da wa.